One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel UI Watch ini. Hari ini saya Heru Purwanto akan ngobrol seru dengan Bang Asul selaku senior di UI Watch juga. Bang, abang ini kan dulu sering main bisnis juga Bang ya? Iya. Pengusaha juga ya? Iya. Terus abang juga pernah cerita tentang situasi ekonomi kita yang sekarang amburadul. Betul. Kemudian juga abang pernah bilang bahwa ini karena ada Menteri Keuangan yang sudah lama sekali menjadi pejabat di sini. Siapa tuh Bang? Itulah kalau Menteri Keuangan kita itu yang saya sebut yaitu Sri Mulyani sebagai alat pemuas kekuasaan. Mau? Aku beri titel dia. Mau tuntut-tuntut. Aku mau berdebat sama dia. Oke. Jadi apa yang mendorong abang untuk kali ini khusus membahas mengenai Sri Mulyani? Karena kau bertanya Sri Mulyani, yang saya ketahui Sri Mulyani ini dulu dia pengganti Paskah Suseta di Bappenas waktu eranya SBY. Yap. Dulunya dia buka sekolah kuliah LPPM kalau tidak salah di Cikini. Lantas ditempatkan di Menteri Keuangan oleh SBY. Ya, 2 periode ya? 2 periode. Hampir 2 periode. Periode pertama yang sangat terkesan sama saya Sri Mulyani ini memberikan aset negara, aset kau, saya, punya kita, anak bangsa, yaitu kondensat Pertamina kepada seorang pengusaha yang bernama Handoko. Oh, yang pernah sakit tuh ya? Bukan yang tinggal rumahnya di Kebayoran berhadapan dengan rumahnya di Pertamina. Pemain bisnis di Pertamina. Masih muda anaknya. Jalan Dolok Martimbang rumahnya. Dia itu mendapat fasilitas membawa kondensat Pertamina untuk disuling ke Singapura senilai 35 triliun sampai saat sekarang belum terungkap kemana uang itu. Mengapa saya katakan mengapa itu dapat dibawa si Handoko tanpa ada jaminan bank garansi. Saya dulu ikut tender aja, penawaran pakai bank garansi, jamin pelaksanaan pakai bank garansi. Ini aset kita, anak bangsa Indonesia yang ada di Gersik, yang namanya kondensat Pertamina. Dibawa oleh Handoko untuk diadakan penyulingan kembali di Singapura. Senilai 35 triliun. Tanpa kekuasaan itu tidak bisa tanpa bank garansi. Tanya, ada nggak pernah diperiksa si Handoko-nya? Dia dampingi 2 pengacara di Baris Krim oleh Buas. Saya mengikutin. Untuk meyakinkan mencari fakta dan data dipanggil Sri Mulyani dari Amerika sebagai direktur keuangan IMF. Periksa. Saya melihat dalam pemeriksaan itu menggigil Sri Mulyani ini. Diperiksa oleh Buas. Apa hasilnya? Karena politik, akhirnya Sri Mulyani tidak dilanjutkan perkaranya. Kenapa? Itu hubungannya dengan kekuasaan politik dengan SBY. Akhirnya Sri Mulyani kembali ke Amerika. Si Handoko dengan alasan diberikan izin untuk berobat jantung ke Singapura. Berapa lama tuh Bang? Unlimited. Sampai sekarang nggak kembali. Kemana dia? Ngabur. Sama kayak si Jadi kesimpulannya perkara kasusnya tidak terungkap, terkubur dengan Sri Mulyani. Itu harus diusut. 35 triliun uang anak bangsa Indonesia ini, uang Pertamina. Jadi Pertamina ini memang sudah dari dulu udah korup. Saya ingat dibongkar oleh Mukhtar Lubis juga dulu waktu zaman Soeharto.
Sehingga Mukhtar Lubis pun dibredel surat kabarnya. Supaya tahu kan, saya pengamat koruptor. Nah, jadi saya tahu siapa yang berkuasa itu pertama itu sumber uang dan sumber politik. Ya, memang saya pernah baca tuh bahwa kekuasaan itu menjadi jalan untuk korupsi gitu Bang. Apa gimana istilahnya pasnya Bang? Istilah pasnya power trend to corrupt. Absolutely. Mengapa? Kalau kekuasaan itu terus-menerus diberikan, kau sudah atur kaki tangan kau di bawah semuanya. Dan kau yang berkuasa, orang takut. Karena kau terlalu berkuasa, kau bisa mindah-mindahin. Contoh, hampir 1.000 triliun yang zaman Jokowi, Pertamina, anak perusahaannya, hampir 1.000 triliun. Yang sekarang ditahan bandit-bandit itu, yang rampok, itu harus hukum mati. Kalau bagi aku, anak perusahaan Pertamina, hampir 1.000 triliun, itu yang tertulis saja. Ini kalau aku duga, lebih 3 triliun. Si Karen aja di Pertamina, 1.600 triliun. Bongkar. Atas siapa? Perintah Jokowi, katanya, di persidangan. Tapi nggak ada tindak lanjutnya Bang ya? Bagaimana mau tindak lanjutnya? Kalau Prabowo presiden sekarang nih, seorang bekas dari militer yang ditiru sifat bapaknya, Sumitro Adi Joyokusumo, dia harus berantas, sikat rakyat di belakangnya. Itu rakyat banyak miskin. Kenapa? Di zaman Soeharto aja, bapaknya jadi menteri riset, 30% dikritisnya Soeharto. Atau presiden, makap ini proyek semua 30%. Itu minim, kalau aku benar 60%. Sekarang ini? Enggak dulunya. Itu masih soft, dia buat 30%. Sumitro, geger Republik ini dulu. Akhirnya diberhentikan dia jadi menteri riset. Sumitro ini memang anti korupsi. Tahu aku dari zaman Soekarno, aku kenal dia. Tahu aku politiknya, orang PSI itu. Maka ikut dia berontak melawan Soekarno. Soekarno tidak korupsi. Tapi korupsi perempuan-perempuan cantik. Sekarang gini Bang. Melihat situasi sekarang ini, Abang sebagai senior, apa closing statement-nya kira-kira supaya negara kita terus segera kondusif lagi? Ini supaya kondusif sesuai dengan cita-citanya rakyat Indonesia, cita pendiri Republik ini. Pernah dengar nggak yang namanya masa Adam? Cita-cita pendiri Republik. Pernah dengar nggak? Belum. Masyarakat dan adil dan makmur. Itu kan tujuan bernegara berbangsa. Oh iya. Nah, itulah dia Pancasila. Masyarakat adil dan makmur. Singkatannya masa Adam. SMA udah belajar sipik kita dulu. Iya. Memberantas korupsi. Warga negaraan tulisannya ya. Iya, sipik dulu. Sekarang nggak ada lagi sih. Nah, tetap itu ada Pancasila, tahu kan? Ya. Nah, itu tujuan Pancasila itu apa? Masyarakat adil. Kalau mau Prabowo sekarang ini menjalankan cita-cita bapaknya, dia harus tangkapin, periksa balik semuanya. Yang dia mau kejar ke Antartika itu bullshit. Di pelupuk matanya semuanya, di kelilingan dia itu ditangkap, diberes. Sekarang dia pakai Sri Mulyani lagi. Di zaman Jokowi berapa? Dibongkar si Mahfud di Komisi 3 DPR, 349 triliun PPATK, jelas. Dan nggak ada kabarnya. Nggak ada kabarnya. Oke, jadi intinya jejak digital itu nggak bisa dihapus Bang ya? Iyalah, di SBY Senturi berapa? Hampir 7 triliun. Jadi buat apa Sri Mulyani yang dibangga-banggakan? Bullshit, aku katakan. Aku mau dialog sama dia. Aku nantang Sri Mulyani harus keluar. Bang Asrul ini selalu anti korupsi? Sama Prabowo dulu cita-citanya. Ya. Banyak rakyat kita yang miskin. Baik. Makasih Bang. Jadi kembali kita sampaikan bahwa jejak digital memang nggak bisa dihapus. Jadi kita berharap agar apa yang kita obrolkan pada hari ini
bisa menjadi kenyataan, yaitu apa? Tindak lanjut atas kasus-kasus yang selama ini masih mendem, gitu Bang ya? Iyalah, Nah, harus dipelupuk matanya. Ya. Ngapain ke Antartika ke sana? Itu Menteri Agama siapa Yakut tuh? hilang. Ada di sini sekarang ada berapa triliun disunat uang haji uang Islam. Iya, udah gitu jawabannya katanya apa, rakyat sudah setuju. Gimana Ikhlas. setuju? Mulutnya mbahnya tangkap itu Yakut itu. Nanti kita bahas lagi yang itu, karena Ya. itu lebih menarik lagi Bang, bahwa dana haji itu memang luar biasa. Tapi kali ini fokus kita adalah untuk kembali mengungkap jejak digital, di mana kita berharap agar peristiwa korupsi yang lama yang belum ditindaklanjuti segera ditindaklanjuti agar kita segera meraih cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil makmur. Ya kan itu tujuan bernegara berbangsa. Betul. Ya, Masyarakat adil dan makmur. siap. Kemakmuran rakyat nih. Sekarang bagaimana? Baik. Sekian. Ya, makasih Ya. atas waktunya Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1.